Halo anak-anakku, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ibu Guru Heni dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar di pelajaran 6 dengan tema Rumahku. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami rumah. Tinggallah bersama kami dan berkatilah rumah kami agar damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja tujuannya? Yang pertama, kita mampu mengetahui kegunaan dari rumah. Yang kedua, kita mampu mengetahui fungsi dari bagian dalam rumah masing-masing. Yang ketiga, kita mampu mengetahui caranya merawat rumah dengan baik. Yang keempat, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus mau tinggal di dalam rumah kita. Nah, marilah kita mengamati gambar-gambar yang Ibu Guru tampilkan berikut ini. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga kita. Di sekitar kita banyak berdiri macam-macam rumah. Ada rumah mewah, ada rumah sederhana, dan juga ada rumah sangat sederhana. Kita tinggal di Indonesia yang kaya akan macam-macam bentuk rumah. Misalnya, di Jawa Tengah ada rumah joglo, dan di Kalimantan ada rumah bentang yang dihuni oleh suku Dayak. Semua macam-macam rumah itu adalah ciri khas dari daerahnya masing-masing. Rumah itu tempat berkumpulnya keluarga, serta tempat berlindung dari panas, hujan, dan segala gangguan. Di dalam rumah kita ada ruang-ruang tertentu, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan juga ruang doa. Anak-anak, coba diamati dan cocokkan dengan keadaan ruangan di rumah kalian masing-masing. Bagaimana cara merawat rumah kita agar kelihatan bersih dan rapi? Yang pastinya kita semua harus ikut mengambil bagian, yaitu dengan cara bekerja sama, baik itu membersihkan di dalam rumah maupun di luar rumah. Anak-anak, merawat rumah dapat dilakukan oleh kita juga ya. Misalnya, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, merapikan mainan, atau membersihkan kaca jendela, serta pekerjaan-pekerjaan yang mudah kita lakukan. Bu Guru mengharapkan kalian dapat mempraktekkan bersama mama dan bapa kalian di rumah ya. Mari kita belajar dari kisah Sakeus dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko
dan berjalan terus melintasi kota itu. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus. Ia mempunyai badan yang pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sekali, sebab badannya sangat pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus pun menerima Tuhan dengan penuh sukacita di rumahnya, dan dia berjanji kepada Tuhan bahwa setengah dari miliknya akan dia berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang diperas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Yesus pun menjawab, katanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak-anak, setelah kita belajar dan mendengar cerita, ada pertanyaan penuntun untuk kalian ya. 1. Bagaimana keadaan rumah dalam gambar tadi? 2. Apa fungsi atau kegunaan dari rumah? 3. Apa saja bagian-bagian rumah? 4. Apa kegunaan dari setiap bagian atau ruangan yang ada di dalam rumah? 5. Bagaimana cara merawat rumah agar kelihatan bersih? 6. Siapakah Sakeus? 7. Apa janji Sakeus kepada Tuhan? Selamat mengerjakan ya. Anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah aku tanggung jawab dalam melaksanakan tugasku di rumah dan saling mengasihi dalam keluarga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.